Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli 'ainin lamma. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah Masjid At-Taqwa Sumber Kidul yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Nikmat iman, nikmat Islam, dan juga tak lupa kita oleh Allah Subhanahu wa taala diparingi nikmat kesehatan. Kinten-kinten kesehatan itu penting napa boten? Sangat penting sekali. Alhamdulillah, dengan sehat kita saged teng masjid. Dengan sehat kita saged ke sawah. Dengan sehat kita saged baca Al-Qur'an. Dengan sehat kita bisa berpuasa. Dan banyak lagi. Dengan kesehatan ternyata banyak yang bisa kita raih, banyak yang kita bisa dapatkan. Dan nikmat sehat niki nuwun sewu jarang sekali disyukuri, atau bersyukurnya kita kurang tentang kesehatan. Padahal Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hambanya yang pandai bersyukur. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, melanjut pembahasan kita yang kapan hari, yang sesi terakhir, yaitu tentang bawang putih. Panjenengan semerap Bu, bawang putih nggih? Bawang putih semerap? Nggih. Insyaallah tambah masak tiap hari nggih. Jadi Al-Quran dan sains itu mengungkap tentang manfaat bawang putih yang tidak banyak diketahui oleh orang. Sebelumnya memang ilmu pengetahuan sudah membuktikan bawang putih mempunyai segudang khasiat sebagai obat. Namun siapa sangka ternyata berabad-abad yang lalu Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam niku sampun membahasnya. Apa ono bawang putih di Al-Quran? Wonten. Dan ini wonten di surah awal-awal surah Al-Baqarah ayat 61. Insyaallah panjenengan pun hafal sedaya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله
wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Artinya, dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak bisa sabar atau tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur-mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Jadi wonten Al-Qur'an ini. Kemudian Musa berkata, maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Dikutip dari buku Pintar Sains dalam Al-Quran mengenai mengerti mukjizat ilmiah firman Allah, yaitu karya Dr. Nadia. Ibnul Qayyim menyebutkan sabda Rasulullah, makanlah bawang putih mentah-mentah. Kalaulah aku tidak berbicara dengan malaikat, pastilah aku memakannya. Jadi niki hadis Rasulullah malah menyarankan makanlah bawang putih mentah-mentah. Lek kita sing sering dinapakaken nggih. Nah, dimasak. Niki dianjurkan makan mentah-mentah. Jadi Rasulullah katakan, makanlah bawang putih mentah-mentah. Kalaulah aku tidak berbicara dengan malaikat, ya, pastilah aku memakannya. Riwayat lain menyebutkan Rasulullah dulu pernah diberi hadiah makanan yang mengandung bawang putih. Tapi makanan itu beliau kirimkan kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian dia pun bertanya, Abu Ayyub ini, wahai Rasulullah, apakah engkau tidak menyukai makanan itu sehingga engkau mengirimkannya untukku? Akhirnya beliau menjawab, sesungguhnya aku kerap berbicara dengan malaikat yang kalian tidak bisa berbicara dengannya. Jadi Rasulullah bukannya tidak mau, karena seringkali berbicara dengan malaikat. Karena ketika kita maam bawang putih itu ambune benten mboten? Nggak lumayan. Maka untuk menetralisir bau bawang putih bisa banyak cara. Mungkin panjenengan pakai kopi bisa, insyaallah. Setelah makan minum kopi ataupun teh ataupun makanan yang lain sehingga tertindas oleh makanan yang lain. Nyuwun sewu, niki wonten niku kula jelas nggih Ibu-ibu? Jelas, Bapak-bapak jelas nggih? Hadis tersebut menggambarkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya menyarankan mengkonsumsi bawang putih karena menghadiahkan kembali makanan yang mengandung bawang putih kepada seorang sahabat. Jadi cerita awal. Namun diisyaratkan bagi seorang muslim tidak memakannya jika akan pergi ke masjid. Kenapa? Karena khawatir bau mulutnya kurang sedap. Jadi seperti itu. Mari bawang putih amin ini kau macam amin, maaf. Tanggane mampu.
Adapun Rasulullah SAW memilih tidak mengkonsumsi bawang putih karena beliau berdialog dengan malaikat. Dalam hadis yang lain menyebutkan wonten hadis malih tasian tentang bawang putih, yaitu yang artinya makanlah bawang putih dan gunakanlah ia sebagai obat karena ia mampu mengobati 70 macam penyakit. Masya Allah nih. Jadi teng hadis Nabi kalau ulangi malih, makanlah bawang putih dan gunakanlah ia sebagai obat karena ia mampu mengobati 70 macam penyakit. Ya. Dilanjutkan, kalaulah malaikat tidak datang dan berbicara denganku, pastilah aku pun memakannya. Sampai Rasulullah menegaskan malih, pastilah aku memakannya. Ini hadis riwayat Ad-Dailami dari Ali. Para ahli tidak tahu persis niku kapan bawang putih pertama kali digunakan dalam makanan. Namun bukti historis atau sejarah lain menyebutkan bahwa bangsa Sumeria niku telah menggunakan bawang putih sebagai obat sejak lebih dari 2600 tahun sebelum Masehi. Masya Allah. Dan dalam manuskrip tua berbahan daun lontar yang ditulis lebih dari 1500 tahun sebelum Masehi menegaskan bahwa bangsa Mesir kuno niku sangat mengandalkan bawang putih dalam dunia pengobatan. Masya Allah nih. Jadi 1500 tahun sebelum Masehi, Mesir kuno niku menggunakan apa? Bawang putih, mengandalkan bawang putih dalam dunia pengobatan. Kemudian pada abad pertengahan, bawang putih disebarluaskan ke daratan Eropa dan mulai digunakan untuk mengobati penyakit pes atau sampar dan penyakit jantung. Nah, ini Pak. Jadi rata-rata tiang kenging penyakit jantung niku karena apa? Pembuluh darahnya niku mulai mampet. Selange jalur ke jantung mulai mampet, mulai tersumbat. Kalau alternatif medis biasanya pun apa? Pasang ring. Ya, jadi selang ini selang. Ya. Jadi selang ini karena sering dialiri oleh darah dan kualitas darah kita niku macam-macam. Wonten sing bersih, wonten sing kotor. Nggih, tapi rata-rata kotor. Mboten nanti dibersihkan atau jarang dibersihkan, malah racun yang sering ditumpuk. Nggih. Maka salah satu untuk membersihkan pembuluh darah yang kotor itu adalah dengan bawang putih. Itu salah satunya. Nggih. Dan juga bawang putih juga bisa selain untuk jantung, dalam beberapa tahun terakhir ini juga untuk mengobati penyakit kanker. Nah, ternyata kanker itu pun juga bisa dengan apa? Menggunakan bawang putih. Kemudian dalam penelitian juga bawang putih mengandung lebih dari 100 unsur kimiawi. Kandungannya yang terpenting adalah zat alisin, yaitu satu jenis asam amino yang mengandung sulfur. Namun zat ini tidak terdapat pada bawang putih yang masih segar, tapi baru terbentuk secara bertahap bersama unsur lainnya ketika dirajang ataupun ditumbuk. Jadi ada step-stepnya, ada tahapan-tahapannya. Para peneliti meyakini bahwa zat alisin itulah yang bertanggung jawab bagi efektivitas senyawa biologis yang terdapat pada bawang putih. Sebagaimana para juru masak memahami bahwa zat itu pula yang menciptakan bau menyengat yang keluar dari bawang putih. Jadi wonten pisan bawang putih
banyak digunakan sebagai tablet. Jadi kados obat tablet dan diolah dengan yang lainnya. Wonten diekstrak, diambil minyaknya. Jadi banyak penelitian tentang bawang putih itu tadi. Juga bisa bawang putih kita konsumsi biasanya enek nih. Saged dibuat selingan. Nggih. Kula sering pakai bawang putih niku misalnya di kopi. Nggih. Kopi. Pagi-pagi kita mau badhe ngopi nggih. Panjenengan ngambil satu siung bawang putih, entah diiris-iris atau bagaimana, celupkan ke kopi, didiamkan katakanlah 10 menit 15 menit baru diseruput kopi niku. Wah, aku ndak seneng kopi. Nggih, sak senenge panjenengan apa? Teh misalnya. Nggih, monggo. Jadi mantun teh mendidih niku dicemplungi bawang putih satu siung, didiamkan. Wah, aku ndak seneng teh, senenge air putih. Nggih, mboten napa-napa. Air putih diparingi bawang putih, nggih, air putih panas nggih, paringi bawang putih, ditutup 15 menit kemudian diminum. Wah, aku ndak sempet. Lha mboten napa-napa. Panjenengan ibu-ibu lek masak nasi, masak beras teng Magicom misalnya diirisi bawang putih, dicemplungaken, ditutup, dimasak. Jadi masih banyak cara yang bisa kita pakai untuk mengkonsumsi bawang putih. Saya buatan seneng nggih dikapsuli. Nggih. Nek teng griya kula kombinasi kapsul yang saya pakai niku rata-rata bawang putih masuk, minyak bawang putihnya malah. Ya, dan alhamdulillah wonten tiyang sepah teng daerah Kasihan mriku nggih. Piyambake darah tinggi, wis jantungan meneh. Dan lek ngunjuk obat kimia niku ndredeg mboten kiyat. Alhamdulillah kula paringi formula yang ada bawang putihnya, ya beliau sehat ya, insyaallah, dan sudah tidak mengkonsumsi obat kimia malih. Jadi wonten malih tiyang sing kenging penyakit paru-paru, entah paru-paru jenis nopo, tapi yang jelas yang mbak ini kalau menebus obat 1 bulan itu 1 juta, tiap bulan 1 juta. Dan alhamdulillah pakai resep formula minyak bawang putih yang dikombinasi dengan yang lain, alhamdulillah mboten sampai sak wonten telase. Ya. Jadi banyak yang bisa kita manfaatkan dari bawang putih ini untuk mengobati berbagai macam penyakit. Kan tadi Rasulullah itu menyebutkan 70 macam penyakit. Nah, kita rogo tengah awake kita piyambak, enggak ada penyakit nopo. Rata-rata nopo sing wonten? Darah tinggi balik yang banyak kita tahu. Kemudian asam urat, kolesterol, lambung, diabetes, dan lain sebagainya. Nah, ternyata itu banyak penelitian yang menyarankan menghasilkan bahwasanya bawang putih ini manfaatnya juga sampai ke sana. Nah, termasuk contohnya niki Ustadz Masuri niki, beliau sakit yang lumayan ya, agak lama sakit. Dan terakhir kemarin cerita beliau sudah berobat kemana-mana, bermacam-macam ya. Gampangannya sampai judek gitu kan. Sampai tergeletak buat sakit bangun, makanya teng masjid kadang terhalang karena sakit beliau. Tapi alhamdulillah selama kurang lebih 10 hari ya tadi panjenengan mengkonsumsi bawang putih. Apa yang dirasakan tadi? Kondisi semakin baik. Panjenengan campur apa kalau mengkonsumsi bawang putih? Saya kombinasi macam-macam. Iya. Oke. Kalau kondisi paling utama itu biasanya ini lambung itu kan maksudnya Iya.
Iya. Ya, hanya tinggi. Tiap kali bertamu, kita biasanya sering silaturahmi ya. Lalu Kopi terus ya. bisa setan itu. Iya. Ya tidak mengulangi barokahnya orang itu. Iya, iya. Tapi kondisi fisik saya itu ternyata lemah dengan kopi. Tiba-tiba awalnya Iya. sekali. Iya. Sekali. Kemudian ternyata asam lambung tinggi. Ya, cuma nggak kita perhatikan Iya. masih muda. Akhirnya bisa terjadi kanker lambung. Oh, 2013 operasi, nah setelah kanker itu operasi baru pikir saya ini ya kita diingatkan ya. Nah setelah itu kita tergantung dokter itu spesialis yang satu hari sekali terus selama 3,5 tahun. Ternyata kankernya bukan malah semakin sembuh, malah makin pak dibujur benjolan-benjolan. Iya. Benjolan-benjolan. Nah ini biasanya ya kita nikmati ya. Iya, iya. Banyak benjolan, makin lemas, makin ringan, sama itu udah dulu dan kemudian ada rame-ramenya bawang putih kan. Iya. Kita dihadirkan makan nggak kuat saking senginnya dan nggak betah dalam rasa sengit. Bang Putih ya. Akhirnya kali ya ada teknologi yang bikin belajar itu. Iya, belajar lagi. Wah itu saya pasar tangan itu setiap bulan 1 tahun. Masya Allah. 1 tahun kita bikin belajar itu. Sekalian sambil coba ke teman-teman kita. Alhamdulillah. Teman-teman dari itu Bertahan lama ya. Ya. Sembuh ya. Iya. Kankernya sembuh, asam lambungnya mulai bagus ya, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, ya, terima kasih testimoni. Ya abang. Oh betul. Ya. Ya. Iya. Betul. Ya. Alhamdulillah. Sampai saya pindah ke Boro. Iya. Masya Allah. Akhirnya untuk juga. Alhamdulillah. Jadi beliau bercerita tentang manfaat dari bawang putih. Ternyata untuk kanker ya, kemudian juga menutup luka juga. Alhamdulillah. Jadi rupanya pun sepele, tetapi manfaatnya sangat banyak. Ya. Termasuk untuk ada 5 manfaat sekedap ya. Mengurangi asam urat. Ya. Jadi ternyata bawang putih juga bermanfaat sekali untuk mengurangi penyakit asam urat. Kemudian yang selanjutnya juga untuk menurunkan hipertensi atau darah tinggi. Nah, jadi ternyata mengkonsumsi bawang putih juga bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Lalu terus bagaimana dengan kita yang tekanan darahnya rendah? Nah, ini jadi pertanyaan kayak, mari mau bawang putih geliyeng aku. Jadi misalnya habis makan bawang putih kok geliyeng yo. Nah, ini kok bisa jadi karena darahnya rendah. Terus harus bagaimana? Bisa dicampur dengan madu. Kak doyo madu regane larang. Bisa dicampur dengan gula muda saiki. Ya wis lek ndak ngono bisa dicampur dengan garam. Yes. Garam larang. Terus apa meneh? Lek garam kan insyaallah ngurangi. Jadi saged yang darah rendah saged campur madu, gula atau paling rendah itu garam supaya tensinya lebih stabil. Jadi mari ngeremes-ngeremes kok ngeliyeng ya, wae ngombe banyu ya wis. Misalnya ngoten ya. Nah, kemudian yang selanjutnya juga bawang putih ternyata juga bisa mengurangi diabetes. Ya. Bahkan insya Allah bisa menurunkannya. Jadi ngoten.
Kemudian bagi ibu-ibu ternyata bawang putih itu saged mengatasi masalah keputihan. Nggih. Jadi ternyata bawang putih juga bisa mengatasi keputihan. Jadi salah satu khasiat bawang putih adalah mengatasi persoalan yang dialami oleh wanita, yaitu keputihan. Keputihan ini disebabkan oleh jamur, dan konsumsi bawang putih minimal 3 siung dalam sehari, insya Allah saged mengatasi keputihan. Jadi rata-rata 3 siung satu hari pun lebih-lebih itu yang mentah. Panjenengan yang nggak ada madu saged dimasukkan ke dalam madu. Nah ini contohnya pun. Nah niki bawang, niki sanes bawang putih, tapi bawang putih bisa diginikan. Niki bawang lanang, masukkan ke dalam madu, biarkan selama kurang lebih 1 pekan seminggu 7 hari, nah nanti baru dikonsumsi. Niki baru kurang lebih 3-4 hari. Oke, nah ya tadi tinggal nih. Jadi panjenengan nggak ada madu, nopo dicemplungi pun, dibuat konsumsi harian. Jadi ini manfaat bawang putih sangat banyak. Insya Allah bersama lain waktu mulai saat ini monggo mengkonsumsi. Lek boten kiat diiris-iris lembut dicampuri nopo pokoknya melebu. Jadi ngoten. Napa mau? Napa saged campur napa mau? Campur kopi nggih. Mau malih. Teh, mau malih. Air panas nggih. Mau malih. Sate. Oh, betul nggih. Panjenengan sing mau dimam sate niki. Oh, kok cara tinggi niku, Pak. Diirisi bawang putih sing kathah diwuri-wuri pun. Campur kecap, insyaallah tak sehat. Kuat insyaallah. Kalau kita makan sate ini 10, nggih bawang putihnya ya 3 siung. Nek mam sate ini 20, nggih jenengan kalikan piyambak. Apanya? Berapanya nggak pengaruh. Oh berapa? Oh betul jenengan. Selain bawang putih, ternyata juga bawang merah banyak manfaat. Insya Allah edisi selanjutnya bawang merah. Betul. Kalau tidak punya bawang putih, bawang merah bukan masalah. Tetapi lebih banyak kalau saya bawang putihnya. Bawang merah itu bisa jadi untuk yang darahnya terlalu rendah, mungkin bisa juga pakai bawang merah. Jadi mulai saat ini monggo kita bersama-sama nyelengi kesehatan. Lek kesehatan buatan dicelengi, akhirnya bayarnya kontan. Langsung rumah sakit sekian. Ini ikhtiar. Ya, betul kata beliau tadi bahwasanya selain ikhtiar itu yang utama kita mohon kepada Allah diberikan kesembuhan. Ustaz aku mau bawang putih mesti waras, mboten sing nyembuhkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sekalian bisa sehat sehingga kita bisa istiqomah beribadah kepada Allah, terutama sholat jamaah 5 waktu di masjid ini. Insyaallah wonten yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan atau tambahan? Insyaallah bersambung lain waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.